Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurrahmah. Nomor NIM saya 240 30 10 20 257 dari kelas AK 503. Hari ini saya akan menjelaskan analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019 sampai dengan 2021. Objek masalah, objek penelitian dari PT Aneka Tambang, analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas PT Aneka Tambang (TBK) tahun 2019 sampai dengan 2021. Masalah penelitian. Pada tahun 2019 dan 2021, PT Aneka Tambang dapat dikatakan sehat. Namun, pada tahun 2020, kinerja keuangan PT Aneka Tambang kurang baik. Adapun demikian, laba yang diperoleh PT Antam dari tahun 2019 sampai dengan 2021 pun selalu mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah bagi investor hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi rencana investasi yang akan dilakukan terhadap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan keputusan keuangan yang dapat dilakukan. Kemudian, rasio likuiditas. Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas, dapat diketahui bahwa nilai current ratio PT Antam pada tahun 2019 sampai dengan 2021 secara berurutan adalah 144,8%, 121,1%, dan 178,7%, di mana nilai ini berada di atas 100%. Nilai quick rasio PT Antam pada tahun 2019 sampai dengan 2021 secara berurutan adalah 110,8%, 86,3%, dan 131,1%, di mana pada tahun 2019 dan 2021 nilainya berada di atas 100%. Namun, pada tahun 2020 berada di bawah 100%. Jika nilai current ratio dan quick ratio di atas 100%, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat, karena dinilai mampu memenuhi kewajibannya. Hasil dari perhitungan current ratio dan quick ratio PT Antam pada tahun 2019 sampai 2021 ini mengartikan bahwa pada kemampuan PT Antam dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan cukup baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan kenaikan persentase pada rasio likuiditas di setiap tahun, di mana hal ini berarti bahwa kenaikan aset pada perusahaan dapat menekan pertumbuhan hutang, sehingga dapat dikatakan kondisi PT Antam cukup baik atau sehat karena dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian, rasio profitabilitas. Berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas, dapat diketahui bahwa nilai net profit margin PT Antam pada tahun 2019 sampai 2021 secara berurutan adalah 0,5%, 4,1%, dan 4,8%. Pada tahun 2019,
nilai net profit margin PT Antam sebesar 0,5%, yang mengartikan bahwa laba yang diperoleh rendah. Namun pada tahun 2019 dan 2021 terjadi peningkatan yang mengartikan bahwa PT Antam mengalami peningkatan laba. Nilai ROA PT Antam pada tahun 2019 sampai 2021 secara berurutan adalah 0,6%, 3,6%, dan 5,6%. Pada tahun 2019, jika dilihat dari nilai ROA, PT Antam dapat dikatakan tidak mampu mengelola asetnya dalam menghasilkan laba. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang mengartikan bahwa PT Antam sudah dapat dikatakan baik, karena dapat meningkatkan laba yang dimiliki dengan mengelola asetnya. Hal ini sesuai dengan penelitian tersebut, yang menunjukkan kenaikan persentase pada rasio profitabilitas di setiap tahun, di mana hal ini berarti bahwa perusahaan dapat mengontrol biaya operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan tiap tahunnya. Sehingga dari net profit margin dan ROA PT Antam dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan sudah cukup baik karena mengalami peningkatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas pada PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019 sampai 2021, maka menulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Antam pada tahun 2019 sampai 2021 jika dilihat dari rasio likuiditas yang dinilai berdasarkan current ratio dan quick ratio mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020, di mana nilai quick ratio mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2021. Maka dapat dikatakan kondisi PT Antam dikatakan baik karena dinilai mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun untuk tahun 2020, kondisi perusahaan kurang sehat karena dilihat dari quick ratio yang berada di bawah 100%. Maka perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya jika tanpa memperhitungkan persediaan yang dimiliki. Kemudian, kinerja keuangan PT Antam pada tahun 2019 sampai dengan 2021 jika dilihat dari rasio profitabilitas dengan melihat nilai net profit margin dan ROA mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yang mengartikan bahwa perusahaan sudah mengelola asetnya dengan baik, sehingga profit yang didapat setiap tahunnya meningkat. Dari hasil analisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Aneka Tambang cukup baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan penjelasan dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.